Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Edi Festivalyanto, nomor induk mahasiswa 2281130188, kelas A4. Di sini saya akan mengambil materi yaitu ayo berwudu dengan benar, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah Creative Content Production pembelajaran PAI yang diampu oleh Dr. Aldi Dwi Susanto Sandi MPD. Mari kita mulai. Yang pertama saya sebutkan dulu yaitu ayo berwudu dengan benar, yang di dalamnya itu terdapat yaitu belajar berwudu, kemudian praktek berwudu, hikmah berwudu, kemudian waktu berwudu, dan ketentuan berwudu. Dari semua ini adalah peta konsep tentang berwudu. Sekarang kita akan melanjutkan tentang gambar, yaitu berupa anak yang sedang berwudu. Jadi kita anak-anak ya, kita bisa melihat dari gambar yang ada di video ini. Yang perlu kita ketahui adalah apa yang dilakukan oleh anak-anak pada gambar tersebut, ya. Gimana anak-anak? Apa yang dilakukan oleh anak-anak pada gambar tersebut? Yang pertama itu, ya, anak yang sedang berwudu, ya, mencuci muka, membasuh kaki, kemudian dilanjutkan dengan berdoa, ya. Berdoa habis wudhu, kita berdoa. Mari kita lihat materinya, yaitu mari kita mempelajari bersama ketentuan wudhu yang diajarkan Rasulullah SAW sebagai berikut, ya. Yang pertama adalah waktu berwudhu, ya, waktu berwudhu. Kapan kita berwudhu? Nah, ya kan, penjelasannya adalah kapan kita berwudu. Apakah hanya sebelum sholat saja? Jadi kalau kita berwudu itu sebelum kita sholat kita wudu, ya, itu. Kemudian berwudu itu tidak hanya dilakukan sebelum sholat saja, ya. Tadi jawabannya adalah tidak, ya. Karena apa? Kita berwudu itu bukan berarti kita mau sholat saja, tapi bisa misalkan, ya, kita dalam keadaan misalkan habis melayat, kita bisa pulangnya mengambil air wudhu, ya. Berarti berwudhu itu tidak hanya dilakukan sebelum sholat saja, tetapi juga dilakukan untuk hal lainnya, ya, yang tadi sudah Bapak sebutkan. Kemudian berwudhu itu ada yang wajib, yang harus, ya. Contohnya apa? Ya, kita mau sholat itu harus wajib, kita harus berwudu. Dan ada yang sunnah, ya. Yang sunnah itu yang dianjurkan, ya. Jadi yang seperti Bapak sebutkan tadi, misalkan habis melayat, ataupun kita mau tidur, ataupun kita mau bekerja, ya, kita dianjurkan untuk berwudu. Kemudian wudu wajib, ya, wudu wajib atau harus, ya, dilakukan sebelum mengerjakan sholat dan melakukan tawaf dalam ibadah haji, yaitu yang wajib itu sholat dan paku kita tawaf, ya. Tawaf dalam arti apa? Kita sedang ibadah haji. Kemudian wudu wajib dilakukan sebelum mengerjakan sholat sebagaimana dalam surah
Maidah ya, ayat 6 ya. Itu jadi kita untuk berwudu. Yang kedua, wudu wajib dilakukan sebelum melaksanakan tawaf dalam ibadah haji. Jadi peranan wudu banyak sekali ya. Di samping kita mau sholat, kemudian sunahnya ada, wajibnya ada, sunahnya ada. Misalnya kita berhaji ya, dan tanpa berwudu sholat dan aktivitas seseorang tidak sah ya. Masa kita mau sholat kita nak wudu, itu kan tidak sah ya. Orang sudah berwudu menjadi suci. Jadi kalau kita sudah berwudu, misalkan kita mau tidur, mau membaca surat Al-Quran ya, memegang Al-Quran, kita harus berwudu. Kemudian yang kedua yaitu wudu sunnah yang dianjurkan ya. Jadi tadi wudu yang wajib, sekarang wudu yang sunnah yang dianjurkan. Dilakukan ketika satu, mengulangi wudu untuk setiap sholat ya. Kemudian hendak tidur. Yang ketiga adalah setiap kali berwudu, wudunya batal. Maksudnya setiap kali kita berhadas ya, berhadas misalkan kita kencing atau BAB, itu otomatis wudunya batal, harus mengulang wudu lagi. Kemudian yang keempat, hendak membaca Al-Quran ya. Jadi kalau kita memegang Al-Quran atau membaca Al-Quran, itu dianjurkan untuk berwudu dan melantunkan azan dan iqomah ya. Jelas ya, masa kita kan mau sholat itu biasa muadinya itu kan wudu dulu ya, berwudu dulu baru melantunkan suara azan dan iqomah. Kemudian yang kedua yaitu tentang macam-macam air untuk berwudu. Jadi kita kalau mau berwudu itu kan ada dua ya. Yang satu itu kita berwudu dengan air suci ya, air suci. Kemudian yang kedua itu bisa bertayamum. Itu bisa nih kalau misalkan di suatu daerah kekeringan ataupun tidak ada air, nanti kita bisa bertayamum pakai debu ya. Sedangkan kalau kita banyak air ya kita pakai air ya. Kemudian apabila ya itu kita berwudu dengan air, itu kita harus mengerti juga macam-macam airnya ya. Air itu ya harus berupa air suci. Contohnya apa? Misalkan di sini sebutkan ya, yang pertama apa? Air hujan ya. Jadi air hujan itu air yang suci. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan air hujan dari langit ya untuk menyirami tanah dan tumbuhan ya. Airnya bersih dan suci serta mensucikan ya. Jadi itu air yang suci, mensucikan, air hujan. Digunakan juga untuk berwudu ya. Jadi kalau kita istilahkan itu hujan itu merupakan rezeki ya, rezeki dari Allah SWT. Jadi yang pertama itu kalau kita berwudu kita bisa menggunakan air hujan, biasanya melalui pancuran ya. Hujannya turun kemudian ada pancuran, nah kita bisa berwudu di situ dan airnya itu suci, mensucikan. Yang kedua, yang B ya, adalah air sungai. Nah, air sungai tapi dalam arti air sungai yang mengalir, bukan air sungai yang tidak mengalir ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan air yang mengalir
dari dataran tinggi ke dataran rendah. Allah menyediakan sungai dengan air yang suci dan jernih. Ya, jadi bukan air mungkin yang sekarang itu air di kota ya, banyak pabrik, banyak limbah masyarakat, itu jadi airnya sudah kotor. Kalau sudah kotor ya berarti airnya sudah tidak suci, tidak bisa dipergunakan untuk berwudu. Air ini adalah air yang memang benar-benar ya, yang masih suci dan jernih ya. Jadi airnya itu juga mengalir. Kemudian jangan mengotori sungai dengan sampah dan limbah. Jadi adik-adik itu jangan membuang sampah sembarangan di sungai. Kemudian membuang limbah ya, itu tidak boleh. Kalau misalkan ada sampah ya kita taruh di tempat sampah. Jadi di samping juga tidak mengakibatkan banjir nantinya, misalkan di musim penghujan itu nanti jadi banjir karena banyak sampah. Di samping itu juga tidak bisa dipergunakan untuk berwudu karena airnya sudah tercemar dan kotor, mungkin juga bisa berbau. Kemudian air sungai juga dapat digunakan untuk berwudu itu jika airnya mengalir dan jernih ya, serta suci ya. Kemudian kita lanjutkan yaitu air laut ya. Air laut itu juga air yang suci, mensucikan ya. Aliran sungai bermuara atau berhenti di laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laut sebagai tempat hidup hewan dan ikan ya. Jadi laut itu kan luas ya, apalagi kalau kita ke daerah kutub ya, itu banyak air yang membeku ya. Otomatis air itu adalah air suci, mensucikan. Jadi ikan yang di laut itu sudah otomatis halal ya, karena airnya itu sudah suci. Biarpun misalkan di laut ya kita kencing ya, itu otomatis airnya berubah menjadi air suci karena dengan banyaknya air yang ada di laut. Air laut juga dapat digunakan untuk berwudu. Kemudian yang yaitu air sumur. Air sumur adalah air dari dalam tanah atau resapan ya, atau disebut juga dengan air tanah. Airnya bersih, suci, dan jernih. Air sumur juga dapat digunakan untuk berwudu ya, apalagi sumur itu macam-macam ya. Ada sumur yang pakai bor, ada sumur yang pakai seperti kolam itu ya, dengan menimbanya ya. Kemudian dari air sumur kita ambil, kemudian kita taruh di gentong ya, itu pakai gentong ya, kita bisa untuk berwudu. Yang yaitu air terjun ya. Air terjun adalah aliran air yang mengalir deras dan ketinggian di pegunungan ya. Airnya segar, bersih, suci, dan dapat mensucikan. Air terjun dapat digunakan untuk berwudu ya. Air terjun itu otomatis airnya jernih karena satu itu air yang turun itu berupa sudah disaring ya, atau terkena angin.
jadi otomatis dia langsung bisa untuk berwudu. Kemudian yang berikutnya air embun. Embun adalah butiran air atau uap air yang menempel pada daun di malam hari. Embun akan menguap apabila terkena sinar matahari. Apabila tidak menemukan air embun pun boleh digunakan untuk berwudu. Jadi kalau pagi-pagi itu kita jalan-jalan ya, kemudian menemukan daun ya, daun yang ada di pinggir-pinggir itu kebun itu ada ya, ada air yang membeku, tapi enggak itu ya, enggak menggumpal ya, maksudnya enggak jadi satu, jadi terpencar-pencar airnya itu ya. Air itu bisa untuk berwudu. Kita lanjut yang terakhir, yaitu air salju ya. Air salju ini ya, air salju ini air yang seperti embun ya, tapi dia membeku ya. Atau dalam artinya yaitu salju adalah butiran uap air berwarna putih yang membeku di udara dan jatuh ke bumi. Kalau hujan itu butiran air ya, kalau ini uap air yang berwarna putih yang membeku. Jadi turunnya itu bukan bukan menetes ya, tapi turunnya itu berterbangan ya. Salju mencair apabila terkena panas. Jadi kalau di kutub itu, karena di sana ada mataharinya itu enggak seperti di Katulistiwa ya, yang iklimnya panas ya. Di sana saljunya enggak mencair karena enggak kena panas, tapi bisa untuk berwudu. Nah, bagaimana caranya bisa berwudu kalau pakai salju? Apakah seperti di kita pakai seperti pancuran atau apa gitu? Kan airnya tidak mengalir ya, kita cukup mengambilnya ya, kemudian kita cari yang mencair, tidak yang membeku ya. Kalau yang membeku bisa kita usap-usapkan, ambil saljunya kemudian kita usap-usapkan muka, kemudian tangan ya, itu ya kalau pakai salju. Adapun air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci adalah sebagai berikut ya. Yang pertama itu air najis, yaitu air yang terkena najis. Contohnya ya, kita air itu sungai ya, yang banyak limbahnya. Kemudian air sari buah-buahan seperti kelapa, mangga, dan jeruk ya. Buah kelapa itu kalau dibuka itu keluar airnya, ada airnya, tapi dia tidak bisa untuk berwudu ya. Kemudian mangga itu kalau dikupas ya ada air, jeruk itu ada air ya, tapi dia tidak bisa untuk berwudu. Kemudian air bekas untuk berwudu. Jadi kalau kita wudu ya, kemudian airnya jatuh lagi ya ke tempat wudunya itu, kemudian kita gunakan lagi untuk wudu, itu tidak boleh ya. Itu dikatakan sebagai air bekas untuk berwudu. Dan yang terakhir yaitu air khusus untuk minuman seperti teh dan kopi. Biasanya kalau seperti itu paling cuma untuk pengobatan ya, bukan dikhususkan untuk berwudu.
Misalkan ada air teh masih banyak, oh aman-aman ya, kita gunakan untuk berwudu, itu tidak boleh ya. Itu tidak dapat dipergunakan untuk bersuci. Kemudian yang ketiga adalah ketentuan berwudu ya. Tahukah kamu apa saja ketentuan wudu? Ya, coba kita pelajari ya bersama. Yang pertama itu adalah syarat wudu. Jadi kalau kita mau berwudu, kita harus tahu dulu syaratnya apa ya, syarat berwudu itu. Di sini syarat-syarat yang harus dipenuhi ya sebelum seorang berwudu itu ialah yang pertama itu jelas beragama Islam, karena yang berwudu itu orang Islam. Kemudian yang kedua, dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau itu berarti kita punya pikiran ya. Kalau tidak punya pikiran, misalkan orang gila ya, berarti tidak sah saat wudunya ya, tidak terpenuhi. Kemudian menggunakan air suci dan mencucikan ya, berarti kalau kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, berarti kita juga tahu mana yang air suci dan mencucikan, serta mengetahui tata cara berwudu yang benar. Berarti kita harus tahu urutan dalam berwudu. Misalkan mulai membasuh tangan, kemudian berkumur ya, kemudian membasuh kedua tangan, membasuh telinga, membasuh muka ya, itu adalah tata cara yang benar untuk berwudu. Nanti kita sebutkan ya satu-satu. Kemudian yang B itu adalah rukun wudu ya. Kalau tadi itu sudah tahu syaratnya, kemudian rukun wudu ya. Rukun wudu itu urutan ya, urutan niat yang akan kita berwudu ya. Yang pertama adalah niat ya, kemudian membasuh muka ya, urutannya, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi kalau kita berwudu itu tangannya sudah dibasuh ya, itu harus sampai siku, bukan cuma dibasuh aja ya, tapi harus sampai siku. Kemudian mengusap sebagian kepala ya, biasanya di sini ya, di jidat ya, itu kita basuh. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi kalau kita mau wudu itu harus kakinya dibasuh ya sampai ke mata kaki, berarti dari daerah tengkul ya sampai ke mata kaki ya. Dan yang keenam adalah berwudu secara tertib dan atau berurutan. Jadi kalau kita wudu jangan membasuh muka dulu, kemudian tangan, kemudian telinga, itu jangan ya. Dan dilakukan sebanyak 3 kali. Mengapa 3 kali? Karena biar tidak boros air. Misalnya kita berwudu cuci mukanya sampai 10 kali, itu bukan berwudu ya. Di samping airnya boros, yang kedua memang bukan dalam rukun berwudu. Kemudian sunnah wudu. Sunnah dalam berwudu adalah sebagai berikut ya. Yang pertama biasa membaca basmalah ya, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sambil memberikan sampai pergelangan ya, yang kedua sampai pergelangan ya. Kemudian yang kedua adalah berkumur-kumur ya. Berkumur-kumur ya, bukan berkumur lalu ditelan, itu enggak, tapi berkumur kemudian dimuntahkan lagi ya. Jadi biar kotorannya ada di mulut itu keluar. Misalkan ada
sisa nasi atau sisa apa, itu bersihkan dulu ya. Kalau lebih baik lagi kita sikat dulu ya, sebelum berwudu kita sikat baru kemudian berwudu biar mulut menjadi segar dan bersih. Kemudian yang ketiga adalah membersihkan lubang hidung ya, lubang hidungnya kita bersihkan. Kemudian mengusap seluruh kepala, jadi kepalanya itu diusap ya. Kemudian mengusap kedua telinga. Jadi urut-urutannya itu ada, tapi isi sini adalah sunnah ya, sunnah dalam berwudu. Yang keenam adalah membasuh atau mengusap anggota badan tersebut sebanyak 3 kali ya. Jadi misalnya membasuh tangan, berkumur itu sebanyak 3 kali, dan didahului harus anggota badan sebelah kanan, jangan kiri dulu tapi kanan ya. Setelah kanan selesai baru kiri, dan itu berulang sebanyak 3 kali. Kemudian posisi saat berwudu menghadap kiblat ya. Kebanyakan kita karena mungkin terburu-buru, banyak tempat wudu yang bukan menghadap kiblat ya. Nah, ini di sini disunahkan kalau kita berwudu itu menghadapnya ke kiblat ya, karena kita sholat juga menghadap ke kiblat. Cuma kalau yang berwudu ini adalah sunnahnya ya. Kemudian membersihkan setiap sela jari tangan dan jari kaki ketika dibasuh. Jadi kalau kita membersihkan, kita berwudu itu sambil digosok ya, kemudian diurutkan jari-jarinya itu digosok ya, dibasuh. Tapi kebanyakan kan kita tidak ya anak-anak ya. Kalau wudu ya cuma kaki diselunjukkan aja, yang penting basah itu. Kalau sunnahnya itu harus dibasuh. Dibasuh itu artinya pakai tangan, diurut ya, biar kalau ada misalkan cat atau kemudian ada bekas ballpoint atau bekas apa, itu bisa kita gosok biar jadi basah. Kemudian yang ke-10 adalah membaca doa sesudah berwudu ya. Jadi kalau kita sudah selesai urut-urutannya dalam berwudu ya, sunnahnya sudah dilaksanakan, baru kita membaca doa sesudah berwudu. Kalau tadi doa sebelum berwudu, kalau diakhiri dengan doa sesudah berwudu. Kemudian kita lanjutkan pengertian dari hal-hal yang membatalkan wudu ya. Jadi tahukah anak-anak apa sajakah yang dapat membatalkan wudu? Nah, sekarang kita bisa mempelajari yaitu tentang membatalkan wudu. Yang pertama yang sering kita jumpai biasanya kalau kita misalkan sholat maghrib, padahal tentang sholat maghrib sama sholat isya itu kan berdekatan. Nah, biasanya kita tidak mau wudu lagi, kita mesti menunggu ya. Nah, itu karena menunggu itu biasanya ada hal-hal yang bisa membatalkan wudu ya. Yang pertama itu contohnya buang angin ya, tanpa kita sadari adalah buang angin. Yang kedua adalah buang air kecil atau buang air besar.
ya. Jadi kalau sambil kita berduduk biasanya kita tidak kuatnya di situ ya. Kemudian menyentuh ya, menyentuh alat kemaluan kita atau dibur ya, jangan telapak tangan. Yang keempat adalah tidur berbaring ya, kemudian pingsan, mabuk atau gila ya, ini ya sudah termasuk batal ya. Ada mabuk ya, kemudian gila, kemudian pingsan, itu sudah otomatis hilang kesadaran. Kalau hilang kesadaran otomatis kalau tadi kita wudhu jadi batal. Kemudian bersentuhan kulit ya antara laki dan perempuan yang bukan muhrimnya ya. Kalau misalkan kita sama anak kita ya tidak apa-apa ya, tapi kalau misalkan selain anak kita ya, kita kalau bersentuhan dengan sesama jenis itu tidak masalah. Tapi kalau kita bersentuhannya bukan sesama jenis ya, otomatis membatalkan wudhu ya yang sudah kita kerjakan. Kemudian kita lanjutkan ya. Di sini ada gambar anak yang sedang membasuh tangan ya. Di antara kalian yang sudah berwudu ya, jadi kita akan mempraktekkan cara berwudu ya yang benar dari urutan ya yang ada. Mari kita praktekkan cara berwudu sesuai dengan yang telah dicontohkan. Berwudu itu dimulai dengan membaca basmalah sambil membasuh telapak tangan sampai pergelangan. Jadi telapak tangan sampai pergelangan mana ya, di antara telapak ya, telapak sampai jari-jari, ujung-ujung jari. Kemudian coba praktekkan ya membasuh telapak tangan yang baik dan benar dengan air yang mengalir. Bukan kita seperti membasuh tangan ya, membasuh tangan misalkan di ember atau apa ya, itu jangan, tapi harus airnya yang mengalir. Kemudian berkumur ya 3 kali untuk membersihkan mulut. Dilanjutkan dengan membersihkan lubang hidung. Jadi lubang hidung diusap ya sebanyak 3 kali juga. Kemudian kita lanjutkan sampai siku sebanyak 3 kali dengan mendahulukan tangan kanan ya. Jadi kalau kita membasuh tangan itu tangan kanan dulu dari ujung jari sampai ke siku, dan harus diusap, bukan cuma dipancurkan aja tapi sama diusap biar basah tangannya gitu ya. Ini cara wudhu. Kemudian mengusap sebagian atau seluruh kepala atau rambut ya sebanyak 3 kali ya. Jadi cukup rambut yang bagian depan aja, bukan seluruh kepala ya, tapi cukup rambut yang depan aja. Kemudian mengusap kedua telinga sebanyak 3 kali ya. Jadi sambil telinganya itu diurut ya, waktu membersihkan telinga itu diurut, bukan cuma ditempelkan aja, tapi sambil diurut ya. Kemudian mempraktekkan kaki ya. Kalau sudah itu membasuh kaki. Nah, kalau kaki itu sambil diangkat ya,
diangkat kakinya, kemudian sela-sela jarinya dibersihkan, tumit ya, tumit sampai mata kaki itu dibersihkan semua. Kaki kanan dulu, didalui kaki kanan, kemudian sebanyak 3 kali, pergantian yang kanan dulu, kemudian yang kiri. Itu dilakukan selama 3 kali. Kalau sudah itu semua dilakukan, kemudian kita mengakhirinya dengan membaca doa sambil menghadap kiblat ya. Kemudian apabila itu sudah selesaikan, kita bisa duduk mendengarkan iqomah ya, menunggu iqomah. Kalau iqomah baru kita sholat ya. Itu adalah tata cara kita berwudu. Kemudian ada kita harus berwudu. Mengapa kita harus berwudu? Ini ada pertanyaan, mengapa kita harus berwudu? Kemudian yang kedua, ada apa hikmah berwudu bagi kita? Yang ketiga ya, itu jawabannya adalah beberapa hikmah berwudu. Yang pertama ya, pertanyaan pertama, apa hikmah berwudu? Yang pertama itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian melatih diri meneladani Rasul ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian memperoleh cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah menghapus dosa ya. Jadi kalau kita berwudu itu otomatis dosa yang telah kita kerjakan mungkin dalam hari itu bisa terhapus. Kemudian yang kelima, meningkatkan derajat di hadapan Allah. Yang keenam adalah bercahaya saat hari kiamat. Jadi kalau kita hari kiamat itu badan kita itu bersinar ya, bercahaya itu artinya bersinar ya. Kita juga di dunia itu juga bersinar. Kalau kita terus mukanya kan beda dengan muka yang orang yang tidak berwudu ya. Kemudian yang ketujuh itu menjaga kesehatan dan terhindar dari penyakit. Setelah mengetahui betapa besarnya manfaat dan hikmah berwudu, mari kita selalu menjaga kesucian diri kita dengan berwudu setiap saat. Nah, ini ada gambar ya. Nanti anak-anak bisa mengurutkan ya, wudu itu yang benar yang mana. Kita bisa mengurutkannya ya, satu. Kemudian rangkuman apa yang sudah kita bicarakan materinya tadi, kita bisa melihatnya ya. Kemudian kita bisa menjelaskan ya satu-satu dulu ya. Yang pertama itu wudu adalah mensucikan anggota badan tertentu dengan air untuk menghilangkan hadas kecil. Yang kedua, berwudu itu ada yang wajib, yang harus ada yang sunnah ya. Kemudian sebelum sholat harus berwudu terlebih dahulu. Berwudu menggunakan air yang suci dan mensucikan. Ya, contohnya tadi adalah air hujan, air sungai, air laut, air terjun, air sumur, ya, air embun, dan air salju. Ketentuan wudu meliputi syarat wudu. Yang pertama itu syarat wudu, rukun wudu, sunnah wudu,
dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang keenam, urutan berwudhu yang benar meliputi membaca basmalah sambil membersihkan kedua telapak tangan. Kedua, berkumur-kumur, kemudian membersihkan hidung, membasuh muka sambil berniat, kemudian membasuhkan kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, kemudian mengusap telinga, membasuh kaki sampai mata kaki, dan diakhiri dengan doa sehabis berwudu dengan menghadap ke kiblat.